Boleh bulu mata dulu, boleh compression dulu. Saya apa dulu? Bingung deh. Setiap klien itu kan matanya beda-beda. Ada yang matanya sensitif, mereka gampang air. Ini biasanya bulu mata dulu. Kalau misalnya compression dulu, baru bulu mata. Nanti compressionnya keluar. Boleh bulu matanya dihapus eyelinernya ya, biar tadi. Oke, yang lain boleh diikuti ya. Yang pertama ini Teh Filda memulai dari mata, membuat apa? Menjahit bulu mata. Tadi pertama apa? Bikin eyeliner ya. Tadi tipsnya kenapa memulai dari mata? Tadi biasa diberi dan keluarkan air, jadi akan mengganggu foundationnya ya. Jadi mulai dari matanya. Silakan, ini lagi menjahit bulu mata. Pakai bulu mata yang tulang tebal, nggak pakai tulang lunak ya. Ada Ini si bulu mata aslinya dikasih lem. dikasih apa teh? Dikasih lem bulu mata di bulu mata aslinya. Oh, dikasih bulu mata di bulu mata aslinya. Lem. Bulu mata. Oke, biar cepat handle ya. Jadi kita tempelkan dari bawah. Oke, ditempel dari bawah, menempel ke kulit ya. Jadi si jempol kanan kiri ini di atas kelopak ini buat mencapai. Nah, Tuh, jempol tangan di kelopak mata. eyeliner yang tadi yang udah dikasih lem. Yang tidak membawa alat make up boleh dicatat ya. Siapa tahu butuh untuk di kemudian hari. Ini kalau Siap. kalian punya ini buat bikin bulu mata. Apa namanya? Apa ya? Oh ya, ini adalah Shopee ada di Shopee. Mana buat? Mata ya. Yang biasa buat ini nih, apa sih? Narap. Nail art. Tuh. Pakai pensil ya, bukan pensil. Boleh pakai itu atau pakai yang lain apa teh? Apa ya? Ya, spatula boleh. Kan spatula kan bersih ya, takut kena telur. Enggak apa-apa habisnya. Baik, lanjut kita ke primer ya. Ini aku pakai primer dari MAC. Jangan kena di bagian hidung. Supaya bagian hidung kita skip dulu. Kenapa itu? Karena bagian hidung itu biasanya kan berkeringat terus dia berpori-pori, itu beda ininya, correctionnya. Jadi kita spesial. Jangan disamain di bagian hidung. Karena kan sering ya yang longsor itu di bagian hidung. Kemudian teteh pakai dari Altulis. Primer hidung latulin. Bisa. Ini khusus di bagian hidung aja ya. Kenapa teh di bagian hidung saja? Karena kan ini matte ya, jadi dia untuk menahan minyak terus untuk mengurangi pori-pori yang ada di hidung. Oh gitu ya, karena PR-nya lebih banyak di hidung ya, kayak pori-porinya lebih banyak. Pakai primer dari Ecopek supaya dia lebih lembab lagi. Primer biar lebih lembab. Atau belajar correction.
Tadi gimana teh? Satu pot. Jadi kita pisah 2 biji jagung sama 2 biji jagung. 2 biji jagung pakai spatula. Jadi 2 biji dipisah ya. jagung. Kenapa dipisah? Jadi ini untuk bagian muka dan ini untuk bagian hidung. Oh, beda ya ramuannya. Racikan beda. Racikannya beda. Yang bagian hidung. Tuh dipisah teman-teman ya. Untuk bagian muka yang tadi biji jagung kita samain lagi 2 part. Jadi takarannya 1:1 yang padat sama yang cair. Kalau tadi biasanya semua foundation itu dibakar. Kenapa dibakar? Karena biar foundation ini nyatu. Dan ini yang kita pisah tadi khusus LV Pro ini dibakar benar-benar sampai mendidih banget. Tuh dibakar sampai mendidih, tapi jangan langsung ditempel ke muka. Nantinya ya. Sampai ada kelompok-kelompok yang khusus LV Pro. Yang LV Pro ini yang untuk hidung. Nah yang untuk muka dibakarnya sebentar aja. Jangan kelamaan. Itu ini udah pas ya. Tapi kalau misal wedding biasanya teteh tambahin lagi. Pakai yang lainnya supaya dia lebih tahan lama. Malu banget ya. Aku salah kata loh. Kita bakar sampai mendidih banget. Ini area hidung kita pakai dulu. Benar-benar harus sampai masuk pori-pori ya guys. Geser. Aku sih di tap-tap, jangan digeser. Tapi kamu sambil digeser, pokoknya sampai dia masuk ke pori-pori, jangan sampai di bolong-bolong. Sampai benar masuk. Nah, nanti rusak kalau misalnya nggak pas. Oke, selanjutnya ini pakai sponge ya kak. Nah, pokoknya kalian kalau mau ngetek foundation jangan sampai digeser, harus di tap-tap dan keadaan fondinya itu lembab, apa sponsnya dan kering. Jadi dibasahin dulu benar-benar diperas, jangan sampai ada airnya. Nantinya ngangkat tuh foundationnya. Pokoknya keadaannya lembab aja. Kalau pakai setting spray bisa nggak dibasahinnya? Sampai rata di tap-tap. Kalau sponsnya pakai setting spray bisa nggak kak? Dibasahinnya? Boleh. Yang penting basahnya lembab aja. Yang penting basah ya. Namanya squeezy tuh, squeezy. Lebih bagus pakai egg jam ya. Biar cerah aura pengantinnya. Ini dipakai beratnya semua area muka ya guys. Dikira-kira aja, dia jangan disemprotin semua, tapi tipis-tipis aja. Matanya itu dilewatin nggak? Enggak, tetap dikenain. Semua pokoknya seluruh area wajah dipakaikan. Jangan sampai ada yang Kalau ini ngekrek itu gimana? Kak, ada yang bertanya, katanya kalau di area hidung cepat ngekrek tuh mengatasinya gimana? Ini smile line. di area hidung sih dia smile line. Iya, Kalau smile line. untuk hidung mah nggak pakai, cuman dia biasanya bolong-bolong. Iya. Itu ngakalinnya tadi si fondinya tuh harus benar-benar minyaknya tuh hilang. Jadi dibakar sampai mendidih untuk menghilangkan si minyaknya. Biasanya kalau misalnya brand-brand lokal ini oksidasi ya. Jadi si foundationnya harus naik 1 tingkat dari warna kulit. Jadi nggak boleh sama warna kodenya. Bener ya? Nggak boleh. Kak, katanya tadi belum terjawab yang smile line. Iya. Untuk smile line nanti kita selesaikan progresnya dulu ya. Iya. Ini ke seluruh muka tapi kita skip bagian kolom matanya. Kenapa itu kak di skip? Iya nanti untuk kolom mata dia pakai primer sendiri. Yang takutnya nanti
imamnya ada nggak tanya? Ada dong. Jadi pakai shadingnya kan nih hidung, tulang hidung dari bawah ke atas. Jadi ikutin si tulang hidungnya. Lebih enak sih kan pakai mata dia langsung turun gini nih, dicetak. Nah. Kalau pakai lipstick gimana kak? Jadi buat teman-teman yang nggak ada krim gloss boleh pakai lipstick, disesuaikan dengan warna. Boleh disesuaikan dengan warnanya. Yang lipstick yang orange. Pengaplikasiannya dari mana tuh kak? Dari belakang. Jadi pengaplikasinya dari di atas telinga nyampe ke bibir. Berarti Dari dari belakang dulu ya. Karena kamu dari belakang supaya dia penumpukannya ada di belakang. Jadi kamu bisa dari depan. Nanti terlalu apa ya? ngeplok. Ngeplok banget gitu. Takut kayak mau lemong ya kak? Berasa mau menginjak. Senyum. Buat ngatasin track ya. Senyum. Senyum. Sehingga syaratnya kita hapus pakai kata foundation yang tadi. Ada triknya nih guys, boleh dilihat. Coba jelasin ke Ola. Coba jelasin deh gimana? Jadi ini smile-nya si kalian suruh senyum yang lebar sampai ada muncul garisnya nah gitu. Nah, jangan malu-malu. Kita hapus di bagian dari senyumnya. Siapa nih yang tadi? Menggunakan cotton bud. Jadi suruh miring-miring ya. Wih, mau pencet tapi meming. Sigma. Jadi si lidahnya dimasukin, ditonjolin. Nah iya. Iya, itu. Benar. Satunya. Satunya pas smile. Naik. Nah, gitu. Apakah sudah terjawab teman-teman? Sudah. Nah, kalau nggak ada cotton bud, pakai apa katanya kak? Boleh dipakai spatulanya nih Kak. Tuh, pakai Pokoknya spatula. yang bagian smile ini harus tipis banget ya. Terus di tap layar. Kita pakai di bawah mata dulu. Kenapa di bawah mata? Supaya kan bawah mata ini sering enak ya. Sering ada garis-garis. Supaya dia ini terkunci. Sebelum diaplikasiin kita tap dulu sampai garis-garisnya itu hilang. Di tap menggunakan spons yang tanpa bedak tadi kak. Nah, spons yang bekas foundation tadi. Iya. Jadi harus melihat ke Jadi kliennya itu matanya lebih ke atasin dulu guys. Baru di tap menggunakan spons yang buat foundation. kita pakai ini. Kita boleh bebas ya dari apa aja. Dipakainya tipis dulu atau langsung tebal gitu kak? Tipis aja sayang nih, makanya ditaruh di tangan dulu baru ke sini supaya dia nggak terlalu berat. Kita pakai ke area ini dulu yang smile yang tadi, baru ke semua. Jadi ditaruh di tangan dulu ya supaya nggak terlalu tebal. Kalau aplikasi itu jangan digeser, harus di-step-step. Nah di brush agar apa kak? Satu bekas-bekas bedak yang tadi nanti kita pakai setting container supaya posisi bedak perfect lagi sampai benar-benar basah. Jangan terlalu dekat gitu ya kak dari muka. Jangan kayak gini tapi Iya. ada Jauh. jauh-jauh.
Pengaplikasiannya menggunakan brush. karena supaya nggak terlalu densus. Itu seluruh wajah kak, langsung. Area kelopak mata dilewatin dulu ya kak. Kan belum pakai primer ya. Base makeup. Yang lebih sekarang diaplikasikan ke Highlight muka. Highlight muka itu hidung, bawah mata, dagu. T-zone. Ya, hidung. T-zone. Jadi pengaplikasian bedak yang lebih terang di area T-zone. Nah, alis ini biasanya karakter para Emma. Itu biasanya lihat di alis. Kalau makeup kan biasanya lihat dari alisnya. Ya. Ini kita buat batangnya dulu, bingkai dia. Kita membuat bingkai alis dulu. Dari ujung bawah. Lanjut bagian atasnya. Nah, pada saat membingkai alis, tangan itu mungkin apa itu? Spons. Supaya nggak nempel pada Tangan. kita isi si alisnya pakai powder. Boleh pakai apa namanya eyeshadow yang warna coklat atau enggak, boleh diisi. Disapu ke depan agar tidak blok ya kak. Agar tidak Jadi blok. untuk bagian depan itu hanya apa ya, aplikasinya itu ngambang gitu loh, jangan terlalu ketemu. Jadi semakin ke belakang tuh semakin tepat, semakin ke depan tuh semakin halus ke kanan. Supaya dia nggak ngeblok. Biar gradasi. Dia tidak ngeblok dari Terus kanan kiri itu gimana kak? Susah gitu kalau masih simetris kan? kalau sebenarnya sih dari sendiri ya, biasanya kan kita bentuk alisnya itu tuh kan bentuk alis tuh orang itu beda-beda, ada yang baik sebelah, ada yang lurus, terus ada yang apa sih alisnya tuh bentuknya tuh ada yang ulang bulu gitu loh. Nah biasa kalau misalnya alisnya tebal itu nggak usah beda tipis. Enak kan nih? Kalau misalnya alisnya tebal itu nggak usah di apa ya, diwarnain lagi, dia cukup pakai maskara alis aja. Biasanya kalau misalnya Kalau pakai lem gitu kan? kalau aku sih nyebutnya itu ini ya, teknik laminasi. Iya. Ada yang bisa alisnya tuh benar-benar diolek gitu. Iya. Ada yang tekniknya kayak gitu. Kalau aku nggak pakai teknik itu, karena aku itu ibaratnya kalau jadi kita buat alis plastik. Jadi ini namanya alis plastik. Nah, ini tuh kayak yang cantik. Jadi dipakein yang maskara alis tadi itu ya kak? Nah, Bukan? Oh, bukan. ya, jadi masih ada sisa tulang bawahnya. Nah, biasanya yang belum dicukur, kita pakai rem di bulu alisnya. Jadi jangan sampai kena apa ya, bagian alis yang udah kita warnain. Oh. Jadi dikenainnya yang dulu tampak si Alisnya, jadi alisnya. kita bulunya di bawah sini, jadi kenain remnya di bulunya gitu. Supaya sampai benar-benar dia tidur. Yang tadi udah kita makan. Tipis-tipis aja. Ini saja ya, jangan terlalu tebal. Iya. Kalau misalnya udah tipis tapi kayak masih ngegumpal gitu kak, itu kenapa tuh? Itu biasanya ngelemnya dia kayak nggak terlalu tinggi, jadi apa nggak langsung diratain. Jadi sebelum pas itu udah terlanjur kering baru diratain. Jadi itu tuh pas masih basahnya itu langsung diratain. Biasanya itu bagus kalau misalnya dia udah kering.
Jadi menggunakan brushnya itu yang benar-benar pipih guys, kayak tipis banget itu. Agar pengaplikasian foundationnya juga enak. Supaya menyamarkan si bekas-bekas foundation. Badan-badannya yang warna Yang tadi untuk di ujungnya atau bingkai bikin-bikin gitu. Kalau pakai eyeliner ini eyeliner tapi yang warna coklat khusus alis. Jadi ini untuk mempertegas si bingkainya tadi ya. Jadi untuk mempertegas si alisnya kita menggunakan eyeliner yang khusus alis guys, yang warnanya coklat. Ini yang pakai dari Makeup Agar berserata atau gimana? Oh pakai dari menyamarkan pakai tidak sama. Selanjutnya alis bagian depan disisir-sisir ke belakang. Ini aku kasih lem sedikit doang ya supaya dia lebih smooth Nah, kita menggunakan beige eyeshadow, jadi nggak dilangsungin pakai eyeshadownya guys. Kalau nggak ada base eyeshadow boleh pakai apa ya contour yang tadi tuh shading. Shading yang hidung tadi. Iya yang coklat ya. Ya, beige eyeshadownya warna apa kak katanya kak? Saya Warna coklat sayang. Coklat apa kak? Tua atau muda? boleh coklat tua muda boleh. Boleh tua muda. Dia di baru ini kita aja masih base eyeshadow tapi nanti di baru biar nempel. Biar rata. Dia di base eyeshadow supaya memperlihatkan waktu memakai eyeshadow. Boleh gitu. Lanjut ke Ini pakai kartu ya guys supaya dia ada garis klipnya. Iya biasanya pakai laser yang buat itu tuh. Tapi kita buatin. Oh bukan ya? apa namanya? Cat eye. Iya. Oh jadi ini kita membuat cat eye-nya menggunakan kartu. Kartu KTP juga boleh. Semua jenis kartu boleh. Gimana nih teman-teman? Sejauh ini ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi cara membangunnya itu sambil diputar ya. Ya. Di gelasnya diputar ke depan sisa-sisa. Jadi penggunaan brush juga mempengaruhi ya kak? Mempengaruhi saya. Dibaur-baurin lagi. Enggak, saya sama teman-teman saya udah beli, jadi nanti ngasih ke saya belum pakai apa. Baru warna gelap untuk bagian tandanya aja ya. Maaf ya, ini maaf ya. Jadi sebenarnya potensi itu cukup dua warna aja nih, yang warna coklat muda sama coklat tua. Itu dicampur atau depannya dulu coklat muda atau gimana kak? Coklat muda dulu kayaknya coklat muda, baru nanti coklat tua itu untuk bagian ujungnya aja. Lah katanya. Ada. Kita udah masuk ke bagian eyeshadow bagian glitter.
bagian dari ujung depan mata ya Kak. Kita bawakan ke belakang sampai ke tengah ya. Warna glitternya disamain kayak eyeshadow base-nya atau gimana Kak? Iya, aku pakainya yang gold sih. Pokoknya yang menurut kaliannya maksud dan oke. Iya. Ini namanya nih. Eyeliner bawah mata. Mata. Ini namanya flat eye. Line. Eyeliner bawah mata. Jadi kaliannya harus lihat ke bawah, baru kita tarik ke atas. bulu matanya ya. Itu pakai apa kak? Ini pakai Pensil alis atau apa? pakai eyeliner khusus Oh, mata, warna? warna hitam. Warna hitam. Agar menyala. Boleh dari makeup itu yang black jet. Tuh, boleh tuh teman-teman, jangan lupa dicatat ya merek-mereknya apa aja. Pengap. Eyelinernya yang basah aja. Eyeliner Eyeliner yang aja, tapi dia yang kayak ini, yang lembut. Karena kan bawah mata kan sensitif ya. Iya. Takutnya ketusuk sakit. Au, sakit. Jadi pengaplikasiannya itu si kliennya itu harus melihat ke bawah dulu. Bulu mata hitamnya ke bawah, lalu si bulu mata palsunya ditarik ke atas. Ini adalah cara agar bulu mata palsu ini tidak menjadi warna kayak foundation, jadi dipakein eyeliner warna hitam. Dan pengaplikasian eyeliner. Jadi bawah matanya kita menggunakan highlighter ya kak, lipstick highlighter, eyeliner warna putih, agar diaplikasikannya dari depan ke belakang. Lanjut teman-teman, menggunakan highlighter di bawah mata. Tuh, Jadi depannya aja ya. dikasih di depannya saja, seperti belek artis ya kak. Bukan belek saja, tapi belek artis. Oke, udah langsung siap. Oke, maskara. Highlight. Udah rada luber ya Pak, jadi menggunakan powder setting. Asal jangan ngeblok, tipis-tipis aja di bawah tulang pipi. Tuh, menggunakan shadingnya itu di bawah tulang pipi agar terlihat lurus. Tulang pipi kanan dan kiri, di jidat juga guys. Tuh. Agar apa kak kalau di jidat kak? Gradasi ya guys. Jadi kita buat Gradasi. Blushernya warna apa kak? Warna orange. Yang penting jangan merah banget ya kak. Dipakainya tipis-tipis. Ini pakai blush on dulu ya. Tuh, kita pakai blush on dulu lipstiknya. Agar apa? Supaya menyamarkan bibir-bibir yang hitam. Supaya awet juga. Blush onnya merek apa kak katanya kak? Boleh dari makeup artist, dari makeup artist yang masak.
Tuh makeover. Kalau pink flash gimana kak? Pink boleh. Pink flash boleh ya teman-teman. Menggunakan Boleh pakai pensil alis. warna coklat gitu ya kak? Setelah tadi pakai blush on, lanjut dipakein itu pensil alis juga boleh, lip liner. Ini disamain bentuk bibir atau dilebihin atau gimana kak? Tapi kalau untuk bibir kecil, lebih setelah kalian Iya. Sesuai kemauan diri sendiri ya guys. Maunya gimana? Lipstiknya belum, ini baru itu. kalau misalnya mau brand dia kalau nggak buat kulit, ini kan aku pengennya kulit nggak usah dibuat namanya di brand aku. Itu warna apa ya? Boleh. Lip Flora juga boleh. Ini soalnya bagus loh. Azarin juga bagus. Nah, ini Softlens. Softlens merek apa? Softlens merek apa? Tuh, stepnya sama kayak menggunakan tadi tuh yang dalam bulu mata itu. Merek apa katanya kak Softlensnya kak? Magister. Dubai, katanya kalau Dubai gimana kak? Dubai boleh. Warna apa kak katanya kak? Spill. Murak, bukan sashimi ya. Terus apa sashimi? Gak ada sashimi. Warna coklat, nude. Katanya kalau Tony Moly boleh kan kak katanya? Tony Moly boleh katanya. Yang bingkai alisnya ketutup atau apa? Iya kan itu kan ada bingkai alis, bingkai bibirnya maksudnya. Oh ditutup agar biar nggak ikhlatina make up. Iya, kalian kalau misalnya nggak ada brand, itu tuh yang kalian mulai boleh ganti ada labo ya. Tuh ada labo, kalau nggak ada MOP pakai ada labo. Ada labo warna merah sekitar harga 89 juga. Lanjut pakai sini kak. Untuk di dalamnya itu warna apa itu kak? Peach, warna peach. Diaplikasikan di bawah bibir. Pink Colada, si make up. Mungkin yang rada Hojo, merek Hojo juga bagus banget. Tapi lebih bagus merek Dior. Sesuai harga ya guys. Mungkin buat kita yang ini masih Hojo dulu. Iya. Sekarang pakai Dior. Ya step by step dulu lah, Mela, Hanasui, terus Hojo, Pink Flash, Vokalur, Makeover. Iya. Kalau Nawar. Iya, baru pakai itu yang biasa-biasa aja. Nah, diaplikasikan juga di bawah alis, teman-teman, di atas eyeshadow paling atas. Sudah cantik. Terakhir kita kunci makeupnya menggunakan setting spray. Buka.
pakai sambal dulu ya kak dalamnya. Tuh boleh. Iya. Warna ciputnya disamakan ya guys sama warna kerudung. Oke, selanjutnya kita pakaiin filler. Tuh, di depan ciput. Masya Allah. Masya Allah, gak usah dialog. Nah, kayak gitu dong udah cantik kok kak. Tuh, jangan lupa ditusuk-tusuk menggunakan jarum-jarum kecil. Ini dulu kita taruh di atas. Nah, kayak gitu cantik dong kak. Tinggal dirapi-rapin aja. Itu kalau merusuk gimana itu kak? Itu apa yang salah kalau merusuk? Iya. Oh, kenapa itu kak? Oh iya benar, jadi langsung ke si ciput aja. Iya. Oke tuh, selanjutnya dikedepanin, rada ditimpel terus dikedepanin. Tinggal dirapi-rapin aja guys. Kenapa nih? Selanjutnya dipakai intil yang ada pernah-pernahnya. Oh my god, Masya Allah. Ini mana dapat Habibi, ini mana dapat Habibi. Waduh, sudah menggunakan aksesoris